Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai template rekening koran. Jadi template rekening koran ini adalah template yang akan digunakan untuk mencetak rekening koran. Fil-fil apa saja yang akan dicetak pada rekening koran, kita akan atur pada template ini. Untuk membuat template atau mengatur template rekening koran, terlebih dahulu pilih menu peralatan, kemudian pilih template rekening koran. Di sini sudah ada template rekening koran default yang sudah ada dari aplikasi, kemudian kita bisa menambahkan baru di sini. Pertama, kita harus menambahkan namanya. Misalnya, kita beri nama test template. Kemudian deskripsi. Deskripsi adalah keterangan dari template ini. Kemudian order kita bisa kosongkan karena pada dasarnya order ini bisa diatur kemudian. Kemudian karena kita tidak akan mengatur template ini sebagai template default, maka pilihan defaultnya tidak perlu kita centang. Selanjutnya kita akan menyimpan template ini. Nah, di sini sudah terbuat template rekening koran. Kita akan atur tata letaknya dan atribut apa saja yang akan kita cetak pada template rekening koran ini. Nah, di sini sudah ada pilihan defaultnya. Yang pertama adalah baris per halaman pertama dan baris per halaman berikutnya. Mengapa baris per halaman ini berbeda? Karena yang untuk halaman pertama ada beberapa informasi seperti nama koperasinya, kemudian informasi-informasi lain. Sedangkan pada halaman berikutnya informasi ini tidak ada. Jadi otomatis untuk halaman berikutnya baris per halamannya bisa menjadi lebih banyak. Kemudian ini ada preset. Preset ini untuk mengatur kolom apa saja yang akan kita cetak. Di sini sudah ada pilihannya mulai dari custom, kemudian preset 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini kita bisa pilih seperti ini. Nanti akan terlihat di sini previewnya. Misalnya untuk custom seperti ini, kita akan mencetak apa saja. Kalau di sini kan sudah tercetak misalnya tanggal, maksudnya adalah tanggal transaksi, kemudian sandi, ini kode transaksi, kemudian ini mutasinya, apakah debit atau kredit nanti ada di belakangnya di sini, kemudian saldo akhirnya. Nah, kita bisa ubah ini, atau kalau kita mau kembali ke settingan default, cukup muat ulang aja halaman ini. Ini akan kembali ke default. Nah, ini adalah pilihan yang bisa kita cetak. Apakah kita akan mencetak jamnya, kemudian sandi, kemudian jenis transaksinya. Ini adalah keterangan dari sandi ini. Apakah kita akan mencetaknya, kemudian saldo awal, debit, kredit, saldo akhir, petugas. Nah, maksud debit dan kredit ini adalah apakah transaksi ini adalah transaksi debit atau kredit. Nah, kalau kita menggunakan pilihan yang lain, misalnya kita tidak mau menggunakan debit dan kredit pada kolom terpisah, kita bisa buang centangnya seperti ini, kemudian kita pilih ini. Mengapa mutasinya di sebelah kanan? Karena mutasi ini baru kita karena mutasi ini memang letaknya di sini. Kalau kita mau menggeser, tentu saja bisa seperti ini. Kita akan geser. Nah, cukup dengan cara mendragnya saja. Ini ada saldo awal, kemudian mutasi, kemudian saldo akhir. Nah, namun kalau kita ingin
memperjelas ini adalah transaksi kredit dan debit di kolom yang terpisah, ya kita kembalikan saja seperti tadi, ini mutasinya kita hilangkan, kemudian debit dan kreditnya kita tampilkan seperti ini. Nah, apakah perlu nanti adanya nomor referensi? Kita bisa tambahkan di sini. Nah, apa saja field yang akan dicetak tentu saja akan tergantung dari masing-masing koperasi. Nah, selain dari kita mengatur kolom, apakah untuk headernya kita bisa mengaturnya? Bisa. Misalnya seperti ini. Ini kita tarik ke atas. Nah, tanggal cetaknya justru berada di atas. Nah, kita turunkan lagi ke bawah seperti ini. Kemudian untuk nama pemilik ini kita bisa tarik ke atas seperti ini. Nama pemilik baru nomor rekening. Nah, biasanya kan nomor rekening dulu baru nama pemilik, tapi ini akan tergantung kepada masing-masing koperasi. Kemudian seperti ini kita akan tarik ke atas produknya baru nama cabang bisa. Apakah kita bisa menggeser ke kiri? Kita akan coba. Kalau produknya ini kita geser ke kiri, apakah bisa? Nah, ternyata bisa. Jadi, ini bebas mau diletakkan di mana saja. Yang penting adalah untuk data-data yang berkaitan, ini lebih baik diletakkan berdekatan. Misalnya ada saldo awal dan saldo akhir. Nah, di sini, nah ini ternyata ada dua. Ini kita bisa hapus saldo awal dan saldo akhir. Untuk menghapusnya kita drag aja ke atas. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diatur dimanapun dikehendaki. Kemudian setelah kita selesai melakukan pengaturan, kita harus menyimpannya. Kita simpan, baru kita lihat bagaimana hasilnya. Kita akan coba cetak data contoh. Nah, ini tidak tercetak, ini berarti ada kesalahan dalam konfigurasi. Kita akan coba lagi. Nah, ini sudah tercetak. Sudah tercetak ada dua halaman. Kita lihat di sini bahwa halaman pertama ini ada 15, sedangkan halaman keduanya, nah ini datanya tidak cukup. Jadi seperti ini. Tapi kita bisa mencoba untuk mencetak rekening koran ini dengan menggunakan printer. Dan apabila ternyata nanti halaman pertama ini terpotong, maka kita bisa mengurangi. Atau kalau halaman pertama ini masih banyak yang kosong, kita mungkin bisa menambahkan menjadi 16, 17, dan seterusnya. Namun angka ini memang sudah dipilih sebagai angka default, nanti tergantung dari masing-masing koperasi menggunakan kertas ukuran berapa, kemudian apa saja akan dicetak. Nah, demikianlah untuk pengaturan rekening koran. Kita akan berjumpa lagi pada pengaturan template berikutnya. Terima kasih.